Perkenalkan, nama saya Widya Angelika Brutarigan dari ruangan Santa Clara dan salah satu mahasiswa dari STP Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah gereja paroki Santo Fransiskus Assisi Brastagi. Yang pertama itu profil gereja. Lokasi gereja tersebut terdapat di Jalan Jamin Ginting, Brastagi, Tanah Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Didirikan pada tahun 2005. Dedikasi Santo Fransiskus Assisi, Keuskupan Agung Medan, Pastor Paroki Liberio Sihombing OFMK. Latar belakang gereja ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan adanya bentuk bangunan terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang ada di kota Brastagi. Gereja Paroki Brastagi ini didirikan dengan menerapkan elemen-elemen arsitektur Karo yang unik, kokoh, artistik, bersifat religius dan komunal. Mengingat bahwa rumah adat Karo sudah hilang sebagai rumah hunian, gereja perlu melestarikan nilai-nilai yang luhur agung, mengingat tugas gereja menjunjung tinggi nilai-nilai budaya semua bangsa dan suku. Arsitektur tidak pernah terlepas dari 3 aspek, yakni fungsi, bentuk, dan makna. Dalam hal ini, makna dari fungsi arsitektur gereja Katolik dalam proses inkulturasi. Yang kedua, dibangun berdasarkan musyawarah masyarakat. Pada bulan April tahun 1998, Uskup Agung Medan Monsinyur Agepius Datubara memindahkan Pastor Leo Justin dari Samosir ke Kabanjahe. Dewan Pastoral Paroki memilih Brastagi sebagai tempat pembangunan gereja inkulturatif Karo. Dengan bantuan Ketua WKRI Brastagi dan Pastor Paulinus Simbolon yang dulunya Pijen Uskupan Agung Medan, Pastor Leo berhasil membeli sebidang tanah dari kota Bukit Kubu Brastagi. Pada tanggal 9 sampai 10 Agustus tahun 1999, tepatnya di Maranatha, dilaksanakan lokakarya tentang pembangunan gereja inkulturatif Karo ini yang dibuka oleh Bapak Bupati Dede Sinulinga yang mendukung pembangunan gereja inkulturatif Karo tersebut. Sebagaimana layaknya suku Karo, pembangunan gereja ini dimulai dengan runggu. Runggu merupakan tradisi musyawarah adat keluarga besar Karo yang tujuannya untuk mengemukakan kesatuan pemikiran pembangunan gereja inkulturatif Karo. Yang ketiga, elemen-elemen arsitektur Karo pada gereja. Arsitektur gereja terinspirasi dari rumah adat Batak Karo yang kokoh, unik, sekaligus artistik. Alasan memilih arsitektur tersebut untuk melestarikan kembali nilai luhur Karo yang sudah mulai dilupakan. Gereja ini dapat menampung 1.000 orang dalam perayaan Ekaristi. Gereja ini juga mempunyai model pendopo, yaitu Griten. Griten sering juga disebut sebagai rumah kecil tanpa atap yang fungsinya untuk berbagai keperluan religi dan ruang untuk keperluan kaum muda. Santo Fransiskus dipilih sebagai pelindung gereja ini dikarenakan dia menghormati Sang Pencipta dan menjadi saudara bagi semua orang. Diharapkan bagi yang masuk ke gereja ini akan kembali bersemi di dalam hatinya rasa bersyukur kepada Sang Pencipta dan rasa cinta kepada sesama, dan dapat merasakan kedamaian dan ketentraman sejati atau dameres mejuah-juah. Yang terakhir yaitu peresmian. Peresmian Gereja Santo Fransiskus Brastagi
pada tanggal 20 Februari tahun 2005. Dalam misa yang dipimpin oleh Monsinyur Pius Datubara dan Monsinyur Martinus D. Situmorang, yakni Uskup Padang, beserta 30 imam dari dalam dan luar negeri dan juga ribuan umat beserta para undangan, antara lain para pejabat pemerintah yaitu Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD Karo, Bupati Simalungun, dan pejabat gereja yakni Provinsial Kapusin Belanda dan Provinsial Kapusin Medan. Pada peresmian gereja ini, Monsinyur Martinus D. Situmorang mengatakan lewat gereja ini hendaknya menjadi kenyataan iman Kristen hadir di sini dan dari diri sendiri. Gereja ini menunjukkan kepada semua orang bahwa ada alasan untuk berjuang hidup. Tanah Karo harum oleh pengaruh iman Katolik dan harus mendapat berkat yang melimpah dari hadirnya gereja ini. Kiranya Tanah Karo tidak hanya malam karena udaranya sejuk, tetapi juga karena iman Katolik yang menyejukkan hati orang lain. Hangat dalam kasih dan persaudaraan. Pada akhir Ekaristi, Monsinyur Pius Datubara mengumumkan kepada umat bahwa dengan peresmian Gereja Inkulturatif Karo di Brastagi ini telah hadir paroki baru secara resmi, yaitu Paroki Santo Fransiskus Assisi Brastagi. Sekian dari penjelasan saya tentang sejarah gereja Paroki Santo Fransiskus Assisi Brastagi. Bila banyak kesalahan yang Anda temukan di dalam video ini, saya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi semua orang. Sekian dan terima kasih.